Al-Maidah dengan NIM 24841300148. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam untuk menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Langsung saja ke pembahasannya. Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah masyarakat Mekah yang penuh dengan kemaksiatan dan kesesatan. Tak jarang pula beliau mendapatkan ancaman pembunuhan. Lalu, apa substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW? Pada dasarnya, substansi atau isi dan strategi dakwah Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk menolong umat manusia agar kembali ke jalan yang benar. Untuk itu, diperlukan strategi dakwah yang tepat agar substansi dakwah tersebut dapat tersampaikan. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan dan mengajak masyarakat Mekah yang pada saat itu dipenuhi dengan kemaksiatan dan kejahatan yang keji ke jalan yang benar. Nah, masyarakat Mekah kala itu gemar untuk melakukan pesta pora sambil menyembah berhala yang berada di dekat Ka'bah. Mereka memuja Hubal, si dewa laki-laki yang paling ditakuti, serta Lata, Uzza, dan Manata sebagai dewa perempuan yang disenangi. Dan kekejaman masyarakat Mekah kala itu adalah mereka yang gemar mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Maka peperangan antar suku, perampokan atau perampasan harta benda bukanlah hal yang tidak asing bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk berdakwah dan membawa kebenaran serta cahaya dari gelapnya Mekah kala itu dengan agama Islam dengan substansi dakwah Rasulullah SAW sebagai berikut. Adapun sikap Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang bisa kita teladani. Yang pertama, memurnikan akidah. Dakwah Nabi kepada masyarakat Arab kala itu bertujuan untuk memurnikan akidah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diselewengkan oleh mereka. Beliau menumpaskan penyembahan berhala serta mengajak kembali kepada ketauhidan. Akhirnya, setelah kurang lebih berdakwah selama 23 tahun, Nabi SAW bisa menaklukkan kembali kota Mekah dan menghancurkan berhala dengan gerakan Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Yang kedua, ada menambah kemuliaan akhlak. Substansi dakwah Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk menanamkan kemuliaan akhlak. Artinya, beliau datang untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak masyarakat Arab dan manusia seluruhnya saat itu hingga sekarang. Beliau juga memperbaiki moral mereka yang rusak, yang bahkan tega mengubur hidup-hidup anak perempuan yang lahir di antara mereka lantaran malu kalau mereka tidak bisa berperang. Yang ketiga, ada membebaskan kaum yang tertindas penguasaan Arab saat itu, gemar menindas orang-orang lemah yang mereka menganggap rendah derajatnya. Bahkan mereka diperjualbelikan layaknya benda, sehingga Rasulullah SAW datang untuk membebaskan tirani dan penindasan terhadap budak dan orang-orang lemah tersebut. Yang keempat, ada membangun kebudayaan yang beradab. Rasulullah SAW juga diutus untuk membangun budaya yang lebih beradab dan lebih baik, yaitu budaya yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman yang mulia. Adapun dua metode dakwah Rasulullah SAW pada saat di Mekah. Yang pertama itu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua itu ada dakwah secara terang-terangan. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW memulai kegiatan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dengan harapan tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum Quraisy Mekah. Beliau hanya menyeru kepada keluarga inti dan beberapa kerabat dekatnya. Pada tahap ini, Rasulullah hanya menyampaikan beberapa ajaran dasar dari agama Islam. Inti ajaran tersebut mencakup 3 hal, yaitu yang pertama tentang keesaan Tuhan, yang kedua
tentang penghapusan patung-patung berhala, dan yang ketiga tentang kewajiban manusia untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Haritha anak angkat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi Muhammad SAW, serta Abu Bakar sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Nah, pada perkembangan selanjutnya, mereka juga turut serta menyebarkan ajaran Islam dan berhasil mempengaruhi beberapa orang di sekitarnya. Abu Bakar misalnya berhasil mengajak 5 orang untuk memeluk agama Islam. Mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Selain keluarga dan kerabat dekat, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang sudah dikenal secara baik dan mereka pun mengenal baik kepribadian beliau. Sikap mereka menerima langsung dakwah Nabi Muhammad SAW karena didasari keyakinan kuat bahwa apa yang disampaikannya adalah benar adanya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Dan dalam jangka waktu tersebut, mula-mula Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya hanya berhasil membentuk sebuah kelompok kecil, yaitu umat Islam. Sampai akhirnya turun wahyu yang mengharuskan beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Menginjak tahun keempat, kenabian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu perintah memberikan peringatan kepada para kerabatnya. Menurut para ahli, wahyu ini dinilai sebagai awal kegiatan dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Asyura ayat 214. Yang kedua, dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Karena dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW benar-benar merupakan hal baru dan berkaitan dengan masalah agama yang dalam perspektif ilmu sosiologi dan antropologi adalah termasuk masalah yang sangat sulit berubah karena berkaitan dengan keyakinan, maka muncullah berbagai reaksi dari kaum Quraisy Mekah. Sebagian kecil dari mereka ada yang langsung percaya dan mengimani Islam dan sebagian besar lainnya menolak, khususnya dari para tokoh serta pembesar Quraisy yang memang sudah merasa mapan dengan kepercayaan lama. Nah, reaksi keras datang dari pembesar Quraisy yakni Abu Lahab. Setelah mendengar khutbah beliau, Abu Lahab marah dan berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua di sini?" Setelah ucapan tersebut keluar dari mulut Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, atau neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dori sabut yang dipintal." Al-Lahab ayat 1-5. Gertakan dan ejekan Abu Lahab ketika beliau menyampaikan dakwahnya di Bukit Safa tersebut tidak membuat semangat dakwah Nabi Muhammad SAW surut, apalagi berniat menghentikan kegiatan dakwah. Sebaliknya, dengan turunnya surat Al-Lahab di atas, beliau semakin gigih, bersemangat dan gencar dalam berdakwah. Seruan beliau terus bergema di pelosok kota Mekah hingga kemudian turun ayat yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Al-Hijr ayat 94. Ayat tersebut di atas semakin mengukuhkan posisi Rasulullah sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala guna menyampaikan risalahnya secara tegas dan terang-terangan serta menentang perbuatan orang kafir Mekah.
Itulah pembahasan dari saya mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.